Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tramelia Salsabila dari anggota Racana Unisnu Jepara. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan uji SKO Pandega poin 12, yaitu dapat menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia dalam bentuk tulisan. Langsung saja ya teman-teman. Pramuka. Nah, pramuka di sini merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berartikan jiwa muda yang suka berkarya. Organisasi pramuka ini ada di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kegiatan kepramukaan ini akan membantu melatih para siswa agar menjadi seseorang yang kreatif dan terampil dalam berbagai keadaan. Tak hanya itu, di dalamnya pun akan membantu para siswa dapat bimbingan kebangsaan dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Ada banyak sekali agenda kegiatan yang dapat dilakukan jika menjadi anggota pramuka, mulai dari mengikuti perlombaan, mengikuti perkemahan, hingga mengikuti jambore nasional maupun internasional. Tak hanya itu, anggota pramuka pun memiliki agenda tahunan, yakni perayaan Hari Pramuka, yaitu pada tanggal 14 Agustus. Sejarah lahirnya pramuka. Sejarah lahirnya pramuka di sini dimulai pada tahun 1907 yang diperkasai oleh Baden-Powell. Pada saat itu, Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal tentara yang ada di Inggris. Pengalaman pertama yang dilakukan oleh Baden-Powell yaitu menuliskan buku Scouting for Boys, yaitu buku yang dijadikan sebagai pedoman anggota pramuka anak laki-laki. Buku ini tersebar di seluruh penjuru Inggris dan negara yang lainnya. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya yaitu Agnes Powell mendirikan organisasi Girl Guides atau organisasi untuk perempuan. Organisasi ini diteruskan oleh istri Baden-Powell. Pada tahun 1961, Baden-Powell membentuk organisasi pramuka untuk anak usia SD, yaitu anak siaga yang diberi nama KAP atau yang berartikan anak serigala, dengan dilengkapi dengan buku The Jungle Book sebagai pedoman dalam gerakan pramuka. Pada tahun 1918 mendirikan Rover Scout atau organisasi bagi anak remaja. Jadi tidak hanya untuk anak laki-laki, anak perempuan, dan anak-anak, tetapi Baden-Powell mendirikan organisasi untuk anak remaja yang berusia 17 tahun yang diberi nama dengan Rover Scout. Pada tahun 1920, pada kegiatan Jambore Dunia yang terletak di London, Baden-Powell dinobatkan menjadi Bapak Pandu Dunia. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang kedua, yaitu buku tentang Rovering to Success yang berartikan mengembara menuju sukses. Pada buku ini terdapat cerita yaitu tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga sebuah pantai. Cerita tersebut ternyata dapat menginspirasi banyak orang hingga akhirnya gerakan pramuka kian berkembang. Perjalanan lahirnya pramuka di Indonesia itu dimulai pada tahun 1912. Pada tahun 1912 ini bermulailah dari organisasi NPO atau Nederland Pathfinders Organisasi. Kemudian NPO ini berganti menjadi NIPV atau Nederland Indische Pathfinders Vereniging. Pada tahun 1928 sampai dengan 1935 ini, gerakan kepanduan semakin meningkat. Nah, karena semakin meningkatnya gerakan kepanduan ini, gerakan kepanduan bermunculan di Indonesia.
yang bernafaskan kebangsaan maupun agama. Perjalanan pramuka di Indonesia setelah merdeka yaitu bermulai pada tanggal 28 Desember 1945. Pada tanggal tersebut terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia yang berada di Solo. Pada tahun 9 Maret 1961, pada saat itu Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka dengan menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia hingga meleburnya menjadi organisasi yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Penetapan Hari Pramuka. Penetapan Hari Pramuka ini dimulai pada tanggal 14 Agustus 1961. Pada tanggal ini, Gerakan Pramuka mulai diperkenalkan secara resmi di Indonesia dan akhirnya pada tanggal itulah dijadikan sebagai Hari Pramuka. Gitu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.